Oke teman-teman, hari ini kita mau ketemu dengan teman kita. Dia tuh prinsipal dari HD Auto Film, juga sekaligus pemilik dari Dunia Ban Variasi. Jadi kita hari ini mau ketemu dengan dia. Kita mau membahas beberapa hal sih. Jadi teman-teman mungkin kita nanti akan buat 2 konten. Yang satu akan kita share di YouTube channelnya dia. Kita akan membahas soal apa sih sebetulnya bedanya setiap kaca film itu, teman-teman. Kita penjual berbagai merek kaca film, tapi kita kepingin share itu sebetulnya apa sih yang harus kita beli, yang kita sesuaikan dengan apa yang kita mau dan harga berapa yang kita mau. Kalau saya jual HD Auto Film, itu saya ngerti banget. Kenapa kok saya jual HD Auto Film? Karena dia memang spesialis warna hitam. Harganya oke, speknya tinggi, buatan Amerika. Itu penting banget teman-teman. Jadi nanti kita akan ceritakan mengenai spek beberapa kaca film yang udah terkenal di Surabaya. Nah, itu kira-kira plus minusnya apa aja. Nah, nanti kita akan bahas di video berikut ini. Oke guys, hari ini kita lagi mampir ke salah satu teman kita yang juga kompetitor kita untuk urusan jualan kaca film di Surabaya. Nah, kita lagi di Detailing Brother yang cabang Jemur Sari. Kita sekarang lagi bersama Pak Daniel, atau yang akrab kita panggil sama Pak Jau. Ya Pak Jau, udah berapa lama Jau jualan kaca film? Jualan kaca film HD mulai 2019 lah ya, kurang 2019. lebih. Sebelumnya pernah jualan kaca film merek lain nggak? Pasti pernah. Jadi kita ini di Detailing Brothers yang lalu itu memang kita kan gerak di bidang detailing coating. Jadi pasti kalau mobil-mobil masuk tuh ada request misalnya, oh kaca filmnya kurang rapi. Mereka pasti berharap kaca filmnya bisa one stop service lah, bisa langsung diganti. Jadi ada beberapa merek yang kita memang disesuaikan dengan keinginan ya. Oke. Jadi sebelumnya udah pernah jualan kaca film merek lain, tapi 2019? Iya, mulai 2018 ya. 2018 sudah mulai ada jualan HD ya. Oke. Nah, kita di sini ini pengen kasih teman-teman info dan juga edukasi lah. Kira-kira sepengalaman kita jualan kaca film dengan berbagai brand. Nah, kita ini mau sharing plus dan minus dari beberapa merek kaca film. Dan nggak mungkin kita bisa sharing semua merek, tapi at least kita punya 2 brand yang udah terkenal banget di Indonesia. Nah, itu plus minusnya apa aja. Nah, kita bakal start cerita dari jualan dengan brand M, bro. Iya. Pernah jualan brand M nggak lu, bro? Pernah. Jadi gini, sebetulnya hari ini yang kita mau sampaikan ke teman-teman itu kira-kira kalau teman-teman nih, jadi kita ini nggak terlalu jualan lah hari ini. Kita tuh mau share. Kalau misalnya teman-teman misalnya punya budget tertentu, saya ini memposisikan diri nggak sebagai seller sih hari ini. Jadi saya memposisikan diri kalau saya ini mau beli kaca film dengan range harga tertentu, itu spek apa yang cocok. Nah, kita sekarang mau mulai dari M ya. M lah. Merek M itu kan terkenal banget. Itu karena kalau di workshop manapun ini merek ini udah pasti ada, bro. Ya, semua workshop udah ada dan merek ini kan udah terkenal. Nah, kita mau bahas mulai dari speknya, spek lah. Ya, mulai dari yang BB, ya kan? Oke. Gimana, bro? Maksudnya kamu personal udah pernah pakai nggak? Pernah pakai. Jadi di Alphard itu kemarin kan pakai MBB itu tadi. Sebetulnya kayak saya pribadi, clear-nya itu oke. Kemudian warna hitamnya juga sebetulnya lumayan. Tapi biasanya yang pakai MBB ini tadi sampingnya biasanya pakai CR. Selalu pakai CR. Nah, karena di tempat saya ini kan detailing coating. Jadi lebih banyak orang-orang itu yang pedulinya bersifat kosmetik, itu yang pertama. Jadi kalau di tempatnya kita tuh kosmetik maksudnya kecantikan ya. Kelihatan kerennya tampang luarnya ya? Tampangnya itu yang paling matters. Jadi mereka udah di coating udah bagus, terus mari gitu tampilan mobil ini jadi sangat penting gitu loh. Nah, kalau misalnya mobil itu warna hitam, warna silver, warna putih, kemudian kaca filmnya tuh kalau warnanya ada yang hijau, silver, hitam samping kanan kiri itu kelihatannya kurang cantik. Blontang-blonteng gitu ya? Blontang-blonteng. Benar. Gitu. Jadi itu biasanya kalau pasang merek M itu tadi warnanya belang-blonteng di satu mobil itu. Karena kalau pengen pakai yang spek tinggi, ya warnanya beda. Kalau pakai yang spek yang lain, ya warnanya beda lagi. Benar. Nah, ini kalau dari kita dunia ban, kita ini udah pengalaman jual merek M ini udah dari tahun berapa ya? 2000 awal kelihatannya, bro. Udah lama. Nah, itu maksudnya kalau dari kita ini gimana kita ini kan pengen kasih yang terbaik buat customer. Betul. Tapi permasalahannya adalah terlalu banyak CM ini banyak banget tipenya, bro. Mulai dari lu bilang yang asli, KW1, KW2, palsu itu
terlalu banyak. Nah ini Betul. sedangkan dari kita ini sering kepentok bro. Jadi kalau dulu customer ya, kita jualnya misalnya MBB yang ori nih, kita jual dengan harga let's say 1 juta misal ya. Customer di luar dapatnya, gue dapet M juga nih bro, dapatnya cuma 300.000, 400.000. Nah itu kadang yang jadi masalah buat kita ini dicap toko mahal bro. Betul. Nah itu yang gimana ya? Kalau kita ngomong yang salah satu brand M ini bisa dibilang terlalu banyak palsunya lah. Kalau kita tapi yang kita bicarain sekarang ini yang M yang ori ya, MBB yang ori. Betul. Secara spek ya oke, nggak ada masalah. Tolak panas juga oke ya bro ya. Lu pernah coba toh? Itu UVR UVR 99 pasti kaca UVR film 99. M ini pasti 99 tapi IRR-nya itu kalau yang MBB 40% itu seingatku sekitar 50% bro. 50%. Tolak panasnya 50%. IR-nya 50% tapi kalau yang 60% itu sekitar 60 sampai 70% deh. 80%-nya itu seingatku juga 70%-an. Oke. Itu kalau di M tapi M ini udah mendunia bro. Maksudnya semua toko pasti jual, semua toko pasti ada dan customer sebagian besar kalau datang ke toko itu tanyaannya, lu ada kaca film M nggak? Gitu, benar. Nah, jadi ini loh teman-teman, yang perlu kita perhatikan. Jadi sekarang itu kan dunia digital itu udah maju. Betul. Teman-teman kalau misalnya kepengin beli kaca film, kepengin beli apapun ini, bukan cuma kaca film, mau coating mobil, mau kaca film, mau pasang ban, mau pasang apapun, itu jangan cuma lihat brandnya, denger terus dari kata orang, tapi kita harus bandingin secara spek. Benar. Jadi real, harganya berapa, kemudian speknya apa yang gimana, didapat, worth it enggak gitu ya. Betul, itu penting, gitu. itu penting banget. Jadi benar. kita sendiri bro soalnya banyak ditanyain orang. Jadi misalnya contoh gini, poles itu ada yang murah, kok ya ada yang mahal, coating kok ada yang murah, kok ada yang mahal. Ya itu semua balik lagi kita harus tahu mengenai spek. Nah ini kan sekarang kita kan share ya, maksudnya speknya MBB ini tadi kayak yang Bro Steven ini tadi udah cerita gitu loh. Nah kalau yang CR bro, CR tuh bagus sih bro. Tapi bagus, masalahnya ya kalau saya personal masalahnya bukan tolak panas kalau yang CR, tapi warna bro. Warna betul. Kita ini sekarang eranya mobil-mobil itu cocok dipasang dengan kaca film yang hitam. Betul. Benar gak sih? Betul. Ya kan. Silver bagus gak? Silver juga oke, bagus. Tapi kalau mau kelihatan mobilnya klimis, mau lihat mobilnya keren, garang, betul. Wajib hitam sih bro. Kalau dari personal gue sih kayak gitu. Ya, jadi HD ini sendiri dulu itu juga banyak tipenya ya bro ya. Dulu banyak. Dulu jadi kaca film HD auto film itu ada 11 tipe bro. 11 tipe. Jadi mulai dari yang HD premium series itu dari dulu memang ada dan warnanya hitam. Dulu tuh juga ada HD titanium series bro. Titanium itu warnanya silver tapi tetap mengarah ke black. Jadi silver ke hitam-hitaman. Nah ini pada dasarnya dulu saya sempat tanya juga sih, kenapa kok harus ada yang titanium gitu loh. Ternyata ada pasar-pasar tertentu, area-area tertentu yang kaca film hitam itu belum dilirik dulu. Old school lah bro, perlu zamannya papa mama kita kan kaca film semua silver, mana ada yang hitam ya kan. Justru hitam identik murah dulu, anti gores ya toh. Tapi sekarang beda. Jadi dulu pengertiannya kaca film kalau silver itu memantulkan panas. Betul. Kalau hitam itu kan identik dengan menyerap panas. Nah itu ya kalau teknologinya dulu sama sekarang jangan dibandingin. Lah. Sekarang kaca film, dunia perkaca filman ini teknologi yang maju justru yang hitam bro. Yang silver sudah mulai ditinggalkan bro. Soalnya kenapa? Permintaannya semakin lama semakin dikit. Betul. Orang cari ya sekarang cari penampilan juga lah ya. Soalnya segini loh, kaca film silver itu menurutku kaca film silver itu cocok dipakai di mobil-mobil dengan warna tertentu. Tapi kalau kaca film hitam itu mutlak mau dipasang di kaca mobil warna apapun pasti cocok ya nggak sih? Iya. Bener ya? Ya kalau dari kita sih kaca film hitam ini saat ini teknologinya lebih maju lah daripada yang silver. Menurutku ya. Tapi ya kita balik lagi lah. Kita mau bahas jangan melulu bahas HD bro. Kita mau bandingin lah secara spek. Jangan bilang menurut kita. Jadi kalau secara spek kalau M tadi kan udah jelas ada 2 tipe BBCR. Ya menurut kita plus minusnya gimana. Tapi ya ini kita mau lebih sensitif ke yang merek V. Gimana bro? Merek V bro. Merek V ini sebetulnya boleh bilang brand kuat lah. Orang-orang udah tahu pasti, maksudnya kalau mobil premium ya pakainya pasti V ini pasti. Cuman balik lagi V ini pun juga banyak grade-nya. Jadi kalau kita mau bandingan pun kita tidak bisa bilang V ini berarti paling bagus
bla 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 juga nggak bisa seperti itu. Kenapa? V ini bagus nggak bagus loh bagus, ya bro. bagus. Itu katanya orang bisa jadi mente bro, bilang V nggak bagus, Iya, kualat. Nah tapi V ini juga harus tahu, V ini kan ada beberapa tipe ya bro. Ada. V itu ada apa ya bro? Ada persentase kaca filmnya itu ada 40%, 60%, 80% dan clear. Oke. Itu ada. Terus yang 60% sendiri itu ada 2 macam, bro. Ada yang V dengan tipe yang V juga, ada yang V dengan tipe X. Ya. Untuk yang 60%, untuk yang 80%-nya satu tipe deh, seingatku deh. Itu yang beredar di ini ya, kita ngomong di penjual-penjual seperti kita kayak di toko-toko. Tapi kalau V sendiri setahu saya itu ada yang OE. Jadi yang masuk di pabrik-pabrik mobil itu biasanya seri-seri yang OE, bro. Seri yang biasa. Well, nggak tahu sih, kita nggak pernah tahu sampelnya, Pak. Sampai kita bongkar, kok beda ya ternyata sama V yang ini gitu. Lah, V yang bawaan pabrik itu rata-rata UVR IRR-nya berapa? UVR 99. UVR hampir pasti semua kaca film 99 kecuali kaca film anti gores ya, bro. Nah, ini kalau IRR yang biasanya mobil-mobil basic itu. Aku IRR-nya yang OE, jujur aja aku lupa, bro. Aku lupa. Tapi kalau yang beredar di toko-toko seperti kita, di katalog kita, V itu yang 40% tolak panasnya di angka 80%, hampir 90%. Kalau yang 60% tipe yang V itu tinggi, bro. Itu bisa sampai 96, 98 kalau nggak salah. Tapi bukan hitam ya itu ya, bro. Itu warnanya bukan hitam, itu mesti di note dulu. Terus yang tipe X, yang 60% sama 80% seingatku juga di angka 80%-an, nggak pasti. Tapi nanti kita di akhir video kita bakal tunjukin ke teman-teman dari sampel book masing-masing merek ini, kita bakal tunjukin deh. Kira-kira UVR-nya berapa, IRR-nya berapa. Tapi kurang lebih gitu. Jadi ini tips buat teman-teman. Soalnya banyak juga yang kontak ke kita itu tanya, "Oh, aku ini beli mobil baru. Dapat kemudian merek V ini tadi. Terus menurut kalian itu ini perlu diganti atau enggak atau ini atau itu?" Jadi ini cukup menjawab ya bahwa yang biasanya ya ini teman-teman. Jadi ini bukan satu kepastian lah. Betul. Kalau bawaan dari dealer biasanya merek V dengan grade OE. Grade yang berbeda lah ibaratnya. Jadi kalau misalnya teman-teman, "Oh, aku udah dapat bawaan ini nih. Kemudian pengen upgrade kok rasanya merek ini terkenal tapi kok rasanya kok kurang maksimal daya tolak panasnya." Yaitu karena ini kita udah terjawab ya mengenai hal ini. Betul. Terus nextnya nih kita kan udah ngomongin brand lain. Sharing experience lah. Lu kan sebelumnya udah pernah jualan brand M, brand V juga sudah pasti pernah jual. Terus kok terakhir-terakhir ini tak lihat malah jualan HD, kenapa sih, bro? Jadi gini, ini kita share ya. Maksudnya pada awalnya kita ini fokus di detailing coating. Siapa sih orang nggak jualan kaca film bilangnya kaca filmnya paling bagus? Semua. Jadi kita based on experience, mobil pertama saya itu Innova. Dulu waktu kita buka detailing coating pertama kali, Bro Tepen ini udah teman lama. Jadi dia itu pernah cerita kaca film itu inilah bagus, bla bla bla. Jujur ya dalam hati saya pribadi sopo sing nggak bilang kaca filmnya paling bagus gitu loh. Cuman setelah itu kita coba ya dikasih harga khusus ya waktu itu kita coba. Cobaan ini kaca filmku. Bukan endorse loh gue. Bukan endorse ya, bayar itu. Jadi tapi diskon tapi benar. Nah itu disuruh mau cobaan lah kaca filmku enak lah. Ternyata habis itu asalnya pakai merek M itu tadi bro. Oke. Terus digantilah semua pakai HD Platinum waktu itu. Seri yang Platinum ya? Ya, HD Platinum waktu itu takut terlalu gelap. Jadi pada waktu itu kan kita nggak tahu, maksudnya ada night drive teknologi lah, bla bla bla, nggak tahu. Terus pokoknya cobain lah, gantilah. Pakai 6040. Ternyata yang dirasain memang dari dalam masih oke, pandangannya masih enak karena 6040 ya, fair lah. 6040 kalau enak itu fair. Tapi 6040 itu kaca film iku, Pak, standar. Pak. Semua pasti 6040 itu standar. Tapi daya tolak panasnya bagus. Terus di dalam kerasa adem dan yang bagus tuh kelihatan dari luar tuh kelihatan klimis. Karena kaca film ini tuh kayak rada kilap ya menurutku ya. Dan jadi dibanding merek M yang tadi yang BB itu tadi, ini dia lebih kelihatan klimis. Jadi mobil tuh kelihatannya jadi lebih tampilannya jadi lebih bagus. Gini loh, Bro. Kalau aku bilang HD ini bukan klimis. Bukan kilap, bro. Hitamnya HD ini pekat ya. Solid, Pak. Solid. Ya kan? Kalau si M, sepengetahuanku, experience-ku ya. Agak hijau. Iya. Hitamnya ada hijau-hijau, ada semu-semu. Kayak ya apa ya? Jadi nggak bisa kelihatan. Gini, pada dasarnya gini loh. Kalau dilihat tanpa perbandingan,
itu tetap hitam, bro. Hitam. Tapi begitu di jajarno beda. bro. Bener. Kita ada videonya. Jadi kemarin tuh waktu bikin Samandut, itu kan punyanya dia kan diganti semua. Diganti semua jadi hitam. Terus mobilku waktu itu belum diganti ya. Kemarin kita itu belum diganti. M dulu. Itu ya M. Oke. Jadi kita ada angle dari kiri, yaitu Alphard yang udah diganti semua. Yang satu angle langsung. Jadi kelihatan yang satu itu hitamnya rada kehijauan. Yang satu itu hitam blus gitu loh. Nah itu bedanya, bro. Itu Jadi bedanya di situ. intinya kaca film si M dan HD ini sama-sama hitam, tapi hitamnya nggak bisa sepekat si HD menurutku. Bagus nggak? Bagus loh ya, tetap bagus loh ya. Kita nggak menjelekkan merek lain, tapi kita pada dasarnya gini loh. Kita di dunia ban dan di Detailing Brother, kita ini sama-sama jual merek M, bro. Betul. Ya kan? Betul. Meskipun kita fokus jualan HD, kita ini masih jual merek M, merek V. Kita juga punya banyak lah, bukan sedikit customer yang pokoknya brand. Itu ada, Pak. Ada. Nah, setelah pengalaman tadi, setelah dipakai dan itu udah jalan mulai tahun 2016 ya. Kira-kira berarti udah masuk tahun kelima. Sampai sekarang itu hitamnya juga nggak pudar. Oh, siap. Nah, jadi itu juga harus diketahui karena merek ini lompat dikit ya. Merek V itu rata-rata kan belakangnya rada Iya. Kayak popong gitu ya. Iya. Apa itu sudah terkenal itu. Sudah memang seperti itu memang. Bukan jelek tapi memang itu memang terjadi. Karakternya seperti itu ya. Karakternya memang seperti itu. Jadi setelah dipakai 5 tahun ini nggak pudar. Jadi aku nggak langsung jualan, pakai dulu, ya toh. Mari gitu 2018, wis dilihat lumayan apik, baru mulai jualan 2018, 19 lah. 18, 19. Iya. Tapi yang perlu diingat teman-teman, kalau seandainya teman-teman ini kaca Vigilanti 5 tahun rusak gimana? Garansinya 7 tahun, bro. Kalau HD ini. Garansinya panjang. Jadi untuk di kelasnya ini kaca film dengan garansi terpanjang, teman-teman. Ya. Dan nggak ribet, itu yang paling penting. Betul. Rusak ganti. Betul. Itu paling penting. Nah, kemudian satu hal lagi. Kalau di merek lain tuh kan banyak warnanya. Nah, bagi kita penjual pun kalau kebanyakan warna aku juga pusing. Kenapa? Karena nyetoknya banyak tuh, bro. Rolane. Iki sedikit curcol, ya kan? Iya. Nah, kalau di HD ini dia memang spesialisnya di warna hitam. Hitam. Nah, dan ini itu sesuai dengan tren zaman sekarang bahwa mobil itu pasang kaca film bukan cuman kepengen daya tolak panas, tapi kepengen juga mobil itu kelihatan keren. Nah, dulu kan bro kan juga banyak merek juga, banyak tipe, banyak warna. Benar. Nah, ini memang dia spesialisnya di warna hitam dan dia ini memang HD ini memang fokus di warna hitam. Jadi dia itu specialized, ngambil spesialis. Jadi kalau misalnya teman-teman tanya, wah ini promosi ki HD nomor 1, bukan kayak gitu juga. Karena kalau misalnya carinya warna silver, warna hijau dan yang lain nggak ada. Bener. Jadi kalau misalnya teman-teman mau silver mau hijau, pilih yang lain teman-teman. Tapi kalau memang mau spesialis nih warna hitam ya, memang ini spesialis karena memang dari awal itu visi misinya berani pakai HD ya warna hitam. Benar. Jadi black spesialis. Jadi kalau misalnya teman-teman cerita apakah merek lain terus ini di review enggak sih? Kita dari tadi nggak ada bilang merek A, merek B jelek enggak. Tapi ya itu tadi harus milih. Jadi misalnya contoh kayak merek M tadi yang CR. Loh, saya pakai pribadi di mobil saya di Alphard tuh enak banget. Adem loh itu. Adem, clear juga. Cuman problemnya di warna gitu loh. Nah, kalau misalnya teman itu kepingin warna yang lain, nah ini harus bisa menentukan. Jadi teman-teman kalau punya budget, punya keinginan tertentu itu harus dibandingin. Benar dibandingin. Kita nggak bisa bilang iPhone tuh mahal karena iPhone speknya apa dulu, ya kan? iPhone tuh sekarang kan 25 juta. Loh, bagi orang yang nggak tahu ya mahal. Tapi kalau bagi orang yang tahu, loh, ya itu sesuai apa yang aku beli. Nah, tapi kan juga ada orang yang beli Xiaomi misalnya, ya kan? Kenapa ya? Sesuai spek, sesuai budget. Benar. Nah, itu harus di-compare dengan baik. Benar. Jadi intinya pilih kaca film itu jangan serta-merta cari brand. Ya. Pelajari dulu speknya, konsultasi dulu ke yang mengerti, yang mengerti lah. Maksudnya dan cari penjual yang netral. Ya. Nah, itu yang paling penting. Soalnya kalau seandainya penjualnya nggak netral, bro, pasti iki ya kan. Tapi kalau penjual itu netral, mengikuti kebutuhan dari customer ya bisa diarahkan lah. Nah, jadi kalau misalnya kita mau cerita mengenai worth it gak worth it, worth it gak worth it. Ya kira-kira untuk range harga itu kan kira-kira sekitar 2 jutaan ya. Si MBB itu range harganya mirip-mirip sama HD Premium, bro. Nah,
Tapi MBB sama HD Premium ini tolak panasnya ada perbedaan. Jadi kalau tolak panasnya si HD Premium ini bisa sampai 82 sampai 90%, Bro. Lumayan, Bro, aja. Premium ya. Yes, yang premium ya ini ya. Kalau yang brand V? Yang brand V itu ya gini. Kalau misalnya teman-teman itu punya satu keharusan. Jadi misalnya aku beli mobil keren nih, kemudian merek, kemudian aku kepengen satu merek yang sudah pasti ada di pasaran ya. V ini memang cocok. Tapi balik lagi, harganya juga tidak murah, itu ke satu. Kemudian yang kedua, ya harus tahu speknya juga yang dibeli itu apa. Nah itu penting, warnanya apa, speknya apa itu penting. Jadi kalau misalnya kita ngomong V itu ada yang mulai dari bawah sampai yang range yang atas. Ada yang 4 jutaan ya, startnya kayaknya 4 jutaan. Ya kurang lebih kalau mobil-mobil kecil 4 sampai 5 jutaan. Nah, startnya 4 sampai 5 juta untuk merek V itu tadi. Kalau yang kelas-kelas atasnya itu sampai 10 juta lebih ya. Iya. Sampai 10 juta lebih. Jadi nih kalau merek V ini ibarat gini, aku mau pasang kaca film, budget unlimited. Kemudian aku maunya branded. Harus branded, ya itu V. Nah, itu pakai V. Itu kayak kita perbandingannya gini. Tadi kita cerita ya sempet ya. Ada baju mereknya misalnya Hugo Boss nih misalnya, sama misalnya LV sama yang Jack Nicklaus. Jack Nicklaus ini teman-teman itu bahannya bagus. Ya, bahannya bagus, materialnya bagus, tapi kalau misalnya Hugo Boss ya bagus juga, tapi kan beda merek, harganya bumi langit gitu loh. Nah, kalau misalnya orang yang tahu barang, ya dia akan merasa bahwa Jack Nicklaus-nya ya bagus juga. Cuman Hugo Boss ini kan masalah brand, ya. LV juga masalah brand. Kalau misalnya kita mau cross check, kadang-kadang penjahitnya sama-sama dari Bangladesh. Kalau kita lihat di belakang itu made in Bangladesh gitu loh. Nah, sama-sama yang buat sama, tapi masalah brand ini berbeda. Nah, jadi kita harus ya diadu secara spek. Jadi misalnya kayak baju bahannya apa, polyester lah, apa, kompet ya, lah, Nah, di-compare langsung. Nah, kalau misalnya HD Platinum ini keunggulannya apa? Dia itemnya keren. Daya tolak panasnya juga boleh bilang kalau sama V yang paling tinggi juga ya bisa diadu. Boleh benar-benar boleh diadu. Dan speknya nggak di bawah V yang paling tinggi itu tadi. Tapi harganya bisa separuh. Iya, separuh, Bro. Benar. Bisa separuh dari harga yang itu tadi. Iya. Nah, sedangkan teman-teman kalau misalnya mau tanya merek HD ini dari mana? Memang HD ini dari Amerika. V juga dari sana ya? Setauku sih. V juga setahu kita dari Amerika juga lah. Jadi ini sama-sama ibaratnya gini, speknya diadu, made in-nya juga sama gitu loh. Ya kayak tadi yang kita tadi cerita ya. Jadi boleh bilang kalau misalnya HD ini saat ini sangat worth the price, makanya saya juga jualan gitu loh. Iya. Karena apa? Ngomongnya nggak usah muru teman-teman, kita adu spek aja, spekmu apa, ini apa, UVR-mu berapa, IRR-nya berapa, sekarang udah semua ada, bisa di-compare. Ya, benar, semua kemudian ada kelihatan banget, kemudian sekarang kan udah digital banget, jadi kita tinggal bikin video, memang itemnya lebih pekat, tampilannya lebih bagus, itu semua udah bisa di-compare. Nah, tinggal sekarang konklusi dari kita tuh buat video ini, teman-teman mau beli apapun, itu kita harus bandingkan harga, spek, dan juga mungkin ada beberapa yang mungkin dianggap pride lah ya, maksudnya harus brand tertentu, itu kita nggak bisa ngomong gitu loh. Jadi disesuaikan aja apa yang teman-teman mau, jadi supaya nanti kalau misalnya beli barang itu sesuai. Jangan sampai kadang-kadang itu, ya ini maaf ya sebelumnya, kita sebagai seller tuh paling kadang-kadang bete juga kalau ditanyain kok mahal tapi dia nggak tahu spek, ya kan? Yes. Atau kalau nggak mendesain satu barang itu murah, satu barang itu mahal tapi dia nggak ngerti spek. Nah itu paling bahaya banget. Jadi kalau misalnya kepengen menyesuaikan harga, kualitas, kebutuhan, ya disesuaikan aja lah gitu loh ibaratnya. Nah, kita boleh bilang kalau untuk sekarang HD Premium itu kan yang warna hitam itu ya worth the price juga ya. Yes. Dengan IRR yang sampai 80%-an itu harganya juga affordable banget. 2 juta lebih. 2 juta something itu untuk satu mobil udah dapat HD Premium. Jadi HD Premium itu kenceng juga, Bro. Banyak yang cari sekarang. Terus untuk HD Platinum, untuk teman-teman yang kepingin mobilnya itu premium, ibarat gini lah, kita ini ngomong fair ya. Kalau kita tuh mobilnya kelas menengah, terus kita kepingin pasang kaca film yang dengan spek yang tinggi. Kalau misalnya kita tuh beli kaca filmnya terlalu mahal, itu juga rasanya berat di ongkos ya. Iya, itu loh. Kadang-kadang di hati tuh kayak, ya pengen sih spek itu, tapi kok rasanya kok nggak murah juga gitu loh. Nah kayak HD ini, so far dari orang-orang yang masang itu, ya mereka itu merasa antara spek sama yang didapatkan itu
sesuai. Sesuai. Ya? Benar. Dan itu yang paling penting. Jadi sekarang kita udah ngobrolin masalah spek, experience-nya kita, rekomendasi. Nah, ini kita mau tanya nih. Dari jauh sendiri paling enak untuk nawarin ke customer atau ngerekomendasiin ke customer itu pasang kaca film yang berapa persen lah. Oh, jadi gini, pasang kaca film ini, HD ini kita tadi belum cerita. HD ini ada night drive teknologi. Night drive comfort teknologi, NDC. Jadi kalau ada night drive teknologi ini, kita walaupun pakai persentase yang tinggi. Misalnya contoh, ada orang kan kepingin privasinya sangat terjaga. Pakai 80-60. Kalau pakai merek lain, kita nggak ngomong yang tadi lagi lah. Kalau pakai merek lain, ke satu, siang di dalam itu mantul. Jadi dashboardnya itu mantul. Kita nyetir itu nggak nyaman. Kemudian kalau misalnya malam, kegelapan. Nah, tapi ini balik lagi ya teman-teman, ini jangan sampai jadi bumerang. Kalau memang teman-teman itu kepinginnya clear, ini yang kita kemarin buat itu untuk di bagian row 2 ke belakang, itu kita pakai 80, terus yang untuk samping penumpang itu samping driver kita pakai 60, depan pakai 40. Ini menurut saya settingan yang paling oke lah. Kalau misalnya teman-teman gak pengen terlalu gelap tapi pengen privasi juga oke. Tapi kalau misalnya teman-teman kepinginnya, aku pengennya privasi lah ibaratnya, tapi masih bisa disetir. Gini, kalau pakai 80-60 itu bukannya terus gak gelap, bukan. Tapi di kelasnya tuh yang paling terang. Oke, kalau dari aku sendiri, dari dunia ban, kita ngerekomendasiin itu lihat-lihat customernya, bro. Kalau customernya satu udah tua, terus yang kedua udah kelihatan pakai kacamata, kita nggak berani, bro. Rekomendasiin pakai 80-60 untuk depannya, meskipun tetap terang. Jadi kayak aku. Iya, tetap terang, meskipun tetap terang loh ya ini, bro ya. Tapi nggak lah, daripada nanti mereka double mesti bongkar lagi. Repot. Pasang lagi, ya kita sih ngelihat customer lah. Kalau pasangannya muda-mudi ya wajib, bro. Disesuaikan, iya. Iya, kalau muda-mudi wajib nggak? Iya, nggak. Ya kan dari luar kan gelap, bro. Iya. Ya kan? Dari dalam bisa mantau, bro. Iya, soalnya sekarang kalau misalnya pacaran, terus kan ada e-tilang toh. E-tilang tuh bisa dicepret, bro. Dan itu bahaya kalau misalnya bahayanya bukan ketilangnya, tapi bahayanya kalau misalnya kecepret bukan sama pasangannya. Nah, itu bahaya itu. Nah, jadi ini salah satu keunggulan ya kan pakai HD Platinum gitu. Kalau misalnya gitulah. Ya intinya kaca film persentase itu sesuaiin dengan kebutuhan masing-masing. Betul. Kalau seandainya perlunya ya pakai yang 80-60, tapi kalau perlunya nyaman atau tetap ada privasi mungkin bisa di-combine 80, driver 60, depan 40 atau ya disesuaikan lah kebutuhan masing-masing lah. Makanya kadang-kadang itu ya kita sendiri itu kalau di Instagram, kenapa kok kita tuh seringkali semua orang yang jualan minta direct message, kalau misalnya kepingin tanya lanjut di WA atau by phone. Karena yang hal-hal seperti ini kita nggak bisa ngomong. Jadi maksudnya gini, Pak ini harganya berapa, ini gini gitu. Kita jelasinnya kalau diketik itu susah, bro. Apalagi di kolom komentar ya. Itu kan banyak yang netizen yang minta di kolom komentar dijelaskan semua. Itu nggak bisa. Benar. Jadi kalau misalnya teman-teman serius kepingin tahu konsultasi, kontak. Kita nyediakan waktu, ada WhatsApp, ada itu lebih enak. Kalau bisa datang ke workshop, lihat hasilnya seperti apa, itu lebih enak banget. Oke, jadi ya sekian dulu lah sharing-sharing kita hari ini. Nanti next kita bakal buat konten lain lah di luar kaca film yang lebih menarik. Bro Tepen iki, mumpung ini di depan kamera, kita ngomong aja. Bro Tepen ini lagi beli Innova baru ya. Iya. Nanti Bro Tepen ini maunya buat konten modifikasi Innova. Dan kita harus tunggu ini di kamera ini supaya nanti ke depan kita ada konten modifikasi Innova ala dunia ban. Nah, siap. Gitu. Jadi kita memang dimajuin gini, bro, di kamera supaya tolong nanti di-cut ya. Gitu. Nah, nanti kita juga bikin tips-tips kok. Jadi kita tuh kepingin share lah. Ibarat gini, kita bukan cuman hubungan itu sebagai seller sama buyer gak enak gitu. Tapi kita mau share bahwa setiap produk itu ada keunggulan, ada budget tentu yang harus diatur untuk kita tuh modifikasi dan buat mobil kita tuh nyaman. Betul. Oke, bro. Jadi thank you, kita udah boleh mampir ke Detailing Brother. Kita udah sharing-sharing. Mungkin next Detailing Brother yang mampir ke tempat kita. Yowis, see you teman-teman. Di next video kita bakal info ke teman-teman kalau seandainya ada promo-promo yang menarik. Jangan lupa like, subscribe channel kita di Dunia Ban Variasi dan Detailing Brothers ID. Siap, see you.